akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi dan ciri bahasanya. Tapi sebelum itu, langkah baiknya saya dan kelompok saya perkenalan diri. Saya Muhammad Syedra Sidijar. Nama saya Syekh Andia, saya absen 34. Saya Admira Hidarimi, saya absen 2. Saya Ajeng Sekararo, absen 5. Saya Hanifah Giselda, absen 13. Nama saya Nikini Syabrina, absen 26. Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya Biar kalian dapat notifikasi dari kita kalau bikin video. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil pengamatan atau observasi. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi tentang fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kita dapat mendapatkan informasi secara terperinci yang sebenarnya sudah terjadi dan biasanya dapat dibuktikan secara keilmuan bagi para pembaca. Kita mengetahui pengertian teks laporan hasil observasi, sebelumnya ada 3 hal yang harus kita pahami di dalam teks hasil observasi. 1. Pernyataan umum. Pernyataan umum ini biasanya berada di bagian pertama atau paragraf utama, di mana dalam laporan hasil observasi tersebut akan menyangkut tentang hal-hal umum dan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang akan diobservasikan. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian. Pada bagian ini biasanya topik dalam teks laporan hasil observasi akan dijelaskan dengan lebih detail lagi dan lebih lengkap. Biasanya akan mendeskripsikan apa yang sedang diobservasikan. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat pada bagian ini akan memberitahu tentang manfaat benda yang akan diobservasikan. Tidak hanya memberitahu manfaat, tapi juga memperinci apa saja yang dapat dihasilkan atau dibuat dari benda atau hal yang akan diobservasikan. Sebelumnya kita udah membahas tentang apa itu pengertian teks hasil laporan observasi. Terus juga pernyataan umum, deskripsi bagian, sama deskripsi manfaat. Selanjutnya kita akan membahas ciri kebahasaannya. Yang pertama, menggunakan frasa nomina yang diikuti penjelas dan pendeskripsi. Sebelum kita lanjut ke ciri yang nomor 2, kita harus mengetahui apa itu frasa nomina. Frasa nomina adalah kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda. Ciri yang kedua, menggunakan verba relasional. Contoh verba relasional adalah merupakan, yaitu, digolongkan, termasuk. Yang ketiga, menggunakan verba aktif alam. Contoh verba aktif alam: bertelur, hidup, makan, tidur, bernafas. Yang keempat, menggunakan kata penghubung. Yang pertama, tambahan, contoh tambahan, dan serta. Yang kedua, perbedaan. Contoh perbedaan: berbeda dengan. Yang ketiga, persamaan. Contoh persamaan: sebagaimana, seperti halnya. Yang keempat, pertentangan. Contoh pertentangan: tetapi, sedangkan, namun. Yang kelima, pilihan. Contoh pilihan atau. Ciri yang kelima, menggunakan paragraf. Ciri yang keenam, menggunakan kata keilmuan. Contoh kata ilmuwan seperti herbivora, generatif, osteoporosis, mutualisme, parasitisme. Saya akan menjelaskan tentang afiksasi. Kata yang digunakan dapat berupa kata dasar atau kata bentukan. Kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan, pemajumukan, dan pengulangan. Sedangkan kata pembentukan adalah kata yang telah mendapat imbuhan, pemajumukan, pengulangan, dan dapat digunakan. Oke guys, tinggal tersisa 4 hal nih. Yang pertama ada kalimat simpleks, kalimat kompleks,
kalimat deskripsi, dan kalimat definisi. Mari kita bahas dari yang pertama dulu ya. Yang pertama itu kalimat simplex. Apa itu kalimat simplex? Kalimat simplex adalah tipe kalimat yang terdiri dari satu objek atau suatu predikat. Yang berarti kalimat simplex ini biasanya hanya berisikan satu informasi tentang suatu hal atau suatu benda. 2. Kalimat kompleks. Kalimat kompleks juga biasanya disebut dengan kalimat majemuk bertingkat. Dalam kalimat kompleks ini biasanya terdiri dua klausa, yaitu klausa inti dan klausa penghubung. Cara mengidentifikasikan kalimat kompleks biasanya terdapat dua klausa yang menggunakan kata hubung, misalnya sejak, semenjak, asalkan, apabila, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Kemudian last but not least, yang keempat ada kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau suatu aktivitas. Oke guys, itu adalah sedikit video pembelajaran dari kami. Semoga membantu kalian dan semoga dapat menghibur kalian. Bye. This is an SOS, don't wanna second guess, this is the bottom.